Sebuah fenomena tak terduga, mulai mengguncang fondasi industri farmasi global. Di tengah hiruk-pikuk pencarian obat baru dan persaingan ketat, sebuah tren baru muncul ke permukaan. Ini bukan tentang penemuan molekul ajaib atau terobosan terapi gen. Ini tentang langkah radikal, beberapa perusahaan farmasi besar yang memutuskan untuk memutar haluan. Mereka mulai melirik dunia yang sebelumnya terasa begitu jauh dari laboratorium dan uji klinis. Dunia itu adalah aset digital, atau yang lebih kita kenal sebagai cryptocurrency. Sebuah pergeseran yang memicu banyak pertanyaan di benak kita semua. Kita terbiasa melihat perusahaan farmasi sebagai benteng sains dan penelitian. Mereka adalah pilar kesehatan masyarakat, yang mendedikasikan miliaran dolar untuk riset dan pengembangan. Tujuannya satu, menemukan obat untuk menyembuhkan penyakit itu. Namun hari ini, di tanggal 1 Oktober 2025, narasi itu mulai berubah. 4 nama besar di industri ini secara mengejutkan mengumumkan strategi baru. Mereka tidak lagi hanya bertaruh pada tabung reaksi dan mikroskop. Kini, mereka juga menaruh harapan pada teknologi blockchain dan volatilitas pasar kripto. Ini adalah sebuah keputusan yang berani, bahkan mungkin nekat, di mata sebagian orang. Untuk memahami mengapa raksasa farmasi ini banting setir, kita perlu melihat masalah inti yang mereka hadapi, krisis pipeline pengembangan obat. Pipeline, dalam istilah farmasi, adalah serangkaian tahapan panjang. Mulai dari penemuan di laboratorium uji praklinis pada hewan, 3 fase uji klinis pada manusia. Proses ini bisa memakan waktu lebih dari 1 dekade. Biayanya seringkali mencapai miliaran dolar untuk satu produk. Ini adalah pertaruhan dengan risiko sangat tinggi, tingkat kegagalan sangat besar. Tahun 2025 menjadi tahun yang sangat berat bagi banyak perusahaan. Data, tingkat kegagalan fase akhir uji klinis mencapai titik tertinggi dalam 5 tahun. Bayangkan, setelah bertahun-tahun dan dana fantastis, kandidat obat andalan terbukti tidak efektif atau memiliki efek samping yang tidak dapat diterima. Ini adalah pukulan telak. Pipeline yang tadinya diharapkan menghasilkan blockbuster, kini kering dan buntu. Pendapatan masa depan menguap. Faktor penguat masalah, regulasi lebih ketat, FDA, persaingan dari obat generik. Perusahaan terjebak dalam dilema. Harus terus berinvestasi besar dalam riset yang semakin tidak pasti. Sumber pendapatan utama terancam. Tekanan finansial besar terasa di ruang dewan. Inilah katalisator perubahan. Model bisnis tradisional menunjukkan retakan. Para pemimpin berpikir di luar kotak. Mengandalkan keberuntungan penemuan obat tak cukup lagi. Mereka butuh strategi alternatif. Memperkuat neraca keuangan, menciptakan nilai baru bagi pemegang saham, memberikan bantalan finansial yang kokoh. Di tengah kebuntuan, kilau aset digital mulai terlihat menarik dan menjanjikan. Siapa saja para pemain utama yang berani mengambil langkah tak biasa ini? Mari kita kenali 4 perusahaan yang menjadi sorotan utama. Pertama, dan yang mungkin paling dramatis, adalah Helios Therapeutics. Perusahaan yang sebelumnya dikenal fokus pada pengembangan obat untuk penyakit neurologis ini, menghadapi serangkaian kegagalan dalam uji klinis fase 3. Kandidat obat andalan mereka untuk Alzheimer tidak menunjukkan hasil yang diharapkan. Pukulan ini memaksa mereka melakukan evaluasi total. Hasilnya, mereka tidak hanya mengubah strategi, tetapi juga mengubah identitas mereka sepenuhnya, menjadi Solana Company. Selanjutnya adalah TNF Biosciences, sebuah perusahaan bioteknologi yang berspesialisasi dalam terapi kanker, berbasis faktor nekrosis tumor. Meskipun memiliki beberapa produk yang menjanjikan di tahap awal, mereka kesulitan mendapatkan pendanaan untuk melanjutkan uji klinis skala besar yang sangat mahal. Pipeline mereka bergerak terlalu lambat, sementara biaya operasional terus membengkak. Melihat kebuntuan ini, Dewan Direksi TNF memutuskan untuk melakukan pivot. Mereka mengalihkan fokus dari pengembangan obat ke bidang yang sama sekali baru, membangun infrastruktur untuk komputasi kuantum yang aman bagi transaksi kripto. Perusahaan ketiga adalah MEI Pharma, Inc., yang telah lama berjuang di pasar onkologi yang sangat kompetitif. Beberapa produk mereka gagal mendapatkan persetujuan regulator, dan saham mereka terus merosot. Di tengah tekanan dari investor, MEI Pharma mencari cara untuk menciptakan nilai dengan cepat. Pilihan mereka jatuh pada Litecoin, salah satu cryptocurrency generasi awal yang dikenal dengan kecepatan dan biaya transaksi yang rendah. Mereka melihat potensi Litecoin sebagai tulang punggung untuk sistem pembayaran dan transfer data di sektor kesehatan di masa depan, sebuah visi yang berani. Terakhir, ada Kindly MD, perusahaan kecil inovatif berbasis ganja medis.
Mereka menghadapi tantangan regulasi perbankan yang tidak ramah, kesulitan mengakses layanan keuangan tradisional. Mereka melihat Bitcoin, sang raja cryptocurrency, sebagai jawabannya. Kindly MD memutuskan membangun mega treasury berbasis Bitcoin, menjadikannya aset cadangan utama untuk melindungi nilai dari inflasi dan pembatasan perbankan konvensional. Zotime 0.5. Perubahan yang dilakukan oleh keempat perusahaan ini bukan sekadar wacana, melainkan langkah-langkah konkret yang terukur. Helios Therapeutics, yang kini bernama Solana Company, melakukan langkah paling fundamental. Mereka secara resmi mengumumkan penghentian seluruh program pengembangan obat yang sedang berjalan. Sebagai gantinya, mereka menjalin kesepakatan strategis dengan Solana Foundation. Melalui kesepakatan ini, mereka mengakuisisi sejumlah besar token SOL dengan tujuan membangun treasury korporat substansial berbasis SOL. Mereka bertransformasi dari perusahaan riset menjadi entitas investasi dan pengembangan ekosistem di jaringan Solana. TNF Bioscience mengambil jalur teknis, merekrut ahli komputasi kuantum dan kriptografi. Misi baru mereka adalah mengembangkan perangkat keras dan perangkat lunak untuk melindungi jaringan blockchain dari ancaman serangan komputer kuantum di masa depan. Mereka berinvestasi dalam pusat data khusus dan menjalin kemitraan dengan universitas terkemuka. Fokus mereka bergeser dari menyembuhkan tumor di tubuh manusia ke mengamankan tubuh jaringan kripto. MII Pharma mengalokasikan sebagian besar cadangan kas untuk membeli LTC. Mereka mengembangkan platform percontohan, pembayaran antara rumah sakit, perusahaan asuransi, dan pasien. Tujuannya untuk menunjukkan simplifikasi administrasi mahal. Mereka uji coba dengan jaringan klinik kecil. Jadi, pertanyaan besarnya adalah, mengapa kripto? Apa sih yang membuat aset digital ini begitu memikat bagi perusahaan-perusahaan yang berada di ambang krisis? Alasan utamanya adalah potensi keuntungan finansial yang sangat besar, atau yang sering disebut upside potential. Pasar kripto memang volatil. Meskipun penuh risiko, volatilitas ini menawarkan peluang untuk meraih keuntungan relatif cepat. Bagi perusahaan yang cadangan kasnya terkuras oleh riset yang gagal, prospek melipat gandakan sisa modal lewat investasi cerdas menjadi sangat menarik. Alasan kedua, likuiditas dan aksesibilitas 24/7 di pasar global. Aset digital seperti Bitcoin, Solana, Litecoin dapat dibeli dan dijual kapan saja. Perusahaan dapat cepat mengkonversi kembali ke uang tunai jika diperlukan. Bagi Kindly MD, kripto menawarkan jalan keluar dari batasan perbankan dan memberi kedaulatan finansial. Ada aspek inovasi dan citra, memposisikan diri modern dan visioner, menarik investor muda melek digital. Rebranding adalah upaya melepas citra kegagalan dan membangun narasi pelopor Web3. Teknologi blockchain menjanjikan efisiensi. Catatan tak dapat diubah untuk rekam medis, uji klinis, dan rantai pasokan obat. Meski jangka panjang, potensi pemangkasan biaya administrasi, pengurangan penipuan, dan peningkatan keamanan menjadi nilai tambah signifikan. Tentu saja, setiap keputusan besar memiliki dua sisi. Pro utama, potensi penyelamatan finansial. Jika investasi kripto mereka berhasil, perusahaan dapat memperoleh modal untuk memulai kembali. Mungkin dengan mendanai riset baru atau mengakuisisi biotek kecil menjanjikan. Untuk pemegang saham yang merugi, ini menawarkan secercah harapan, meski tak konvensional. Keuntungan lain, diversifikasi ke kelas aset tak berkorelasi dengan pasar farmasi. Jika pasar obat lesu, pasar kripto mungkin naik dan sebaliknya. Langkah ini memaksa efisiensi, memangkas biaya R&D yang tidak produktif. Namun, sisi negatifnya signifikan, volatilitas ekstrem. Harga bisa anjlok puluhan persen dalam hari atau jam. Jika masuk di waktu salah, atau memasuki musim dingin panjang, modal sisa bisa ludes cepat. Pertaruhan penyelamatan bisa berubah jadi bunuh diri finansial. Ini pedang bermata dua. Kerugian lain, hilangnya fokus dan kompetensi inti. Mereka dibangun dari sains, hak ini masuk ke treasury kripto atau infrastruktur kuantum tanpa rekam jejak. Risiko, kalah bersaing dengan pemain asli teknologi dan keuangan digital. Para ilmuwan berbakat bisa kehilangan pekerjaan. Kerugian besar bagi ekosistem inovasi. Langkah drastis ini memicu reaksi dari keuangan, farmasi, dan kripto. Ini tanda keputusasaan, bukan strategi jenius. Menukar risiko ilmiah dengan risiko pasar yang asing. Di sisi lain, pegiat dan investor kripto melihatnya sebagai validasi yang luar biasa. Anthony Pompliano menulis, perusahaan-perusahaan farmasi ini akhirnya sadar, mencari aset yang lebih keras dan andal untuk neraca. Ini baru permulaan. Ia menilai ini logis untuk melindungi daya beli kapital jangka panjang. Profesor Arini Wulandari,
bedakan strategi investasi aset versus pivot model bisnis. Kindly MD mirip MicroStrategy, strategi keuangan. Helios, Solana Company adalah perubahan identitas total. Keberhasilan akan bergantung pada eksekusi dan perekrutan talenta yang tepat. Berisiko, namun jika berhasil, bisa menjadi model baru. Seorang pengembang inti Ethereum senang melihat adopsi sektor tradisional, bawa legitimasi dan modal, tapi pahami teknologi dan etos desentralisasi. Kontribusi pada pengembangan teknologi adalah nilai tambah sesungguhnya. Jika hanya ingin memompa aset, itu tak berkelanjutan. Solana Company, rebranding total plus treasury SOL. TNF, keamanan kuantum untuk blockchain. MI, infrastruktur pembayaran LTC. Kindly MD, mega treasury Bitcoin dan eksplorasi Lightning. Benang merahnya, memperkuat neraca, merebut narasi, dan mencari efisiensi teknologi lintas industri. Di tengah pro dan kontra, eksekusi akan jadi pembeda antara legenda transformasi dan peringatan klasik. Pertanyaan yang kini menggantung di udara adalah, apakah kita sedang menyaksikan sebuah anomali, atau awal dari sebuah tren besar? Apakah langkah Helios, TNF, MII, dan Kindly MD akan ditiru oleh perusahaan lain yang menghadapi masalah serupa? Jawabannya bergantung pada keberhasilan mereka dalam 1 hingga 2 tahun ke depan. Jika Solana Company untung signifikan dari SOL, atau MII sukses dengan pembayaran LTC, dewan perusahaan lain akan mencermati. FOMO pun muncul. Perusahaan dengan pipeline macet mulai membentuk tim kecil, menyisihkan kas untuk kripto, atau bermitra dengan proyek blockchain. Gelombang kedua lebih mungkin berupa integrasi kripto dalam diversifikasi, bukan pivot total. Jika para pelopor gagal, kisahnya jadi peringatan. Perusahaan kembali ke kompetensi inti, mungkin memaksimalkan AI untuk penemuan obat. Pada akhirnya, masa depan ada di tengah. Blockchain untuk efisiensi uji klinis dan supply chain, sebagian kecil aset digital sebagai manajemen kas. Rebranding total tetap langka. Pergeseran strategi oleh 4 perusahaan farmasi ini, meski terjadi di panggung global, gaungnya terasa hingga Indonesia. Bagi industri lokal, ini sinyal waspada, sekaligus membuka mata pada kemungkinan baru. Perusahaan besar mungkin tak langsung ke kripto, namun para pemimpin akan mempelajari pendorong tren ini. Mereka akan mempertimbangkan blockchain untuk transparansi rantai pasok, isu penting di negara kepulauan. Bagi ekosistem kripto lokal, ini membawa legitimasi, mengubah persepsi publik dan regulator. Momentum bagi regulator untuk mempercepat aturan jelas dan komprehensif, tak hanya untuk perdagangan, tapi adopsi lintas industri. Secara global, modal farmasi menambah likuiditas dan membangun jembatan industri fisik ke ekonomi digital. Jika berhasil, strategi ini bisa dipertimbangkan dirgantara dan semikonduktor. Dunia berubah, batas industri mencair. Apakah ini pertaruhan bijaksana atau gegabah? Waktu yang menjawab. Yang pasti, keputusan berani ini memicu percakapan penting tentang nilai, inovasi, dan strategi korporat di abad ke-21, baik di panggung global maupun tanah air.